Oke, selamat pagi Grade 4. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anak? Oke, hari ini Miss Devi tetap berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan kita masih dalam penuh semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Kita masuk di tema 4F, tema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 1 dan 2. Oke, apa kalian sudah siap? Kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar membaca teks tentang hebatnya cita-cita, membuat puisi tentang cita-cita, serta membuat puisi tentang tokoh. Oke. Sekarang coba kalian bisa buka buku kalian, buku tema 4F di halaman 43. Di situ ada sebuah bacaan tentang perjuangan Ridwan Kamil dalam mencapai cita-citanya. Kita baca bersama-sama ya. Kehebatan sebuah tekad. Siapa yang tak kenal dengan sosok Ridwan Kamil? Beliau adalah sosok wali kota Bandung yang berhasil memajukan kota Bandung. Akan tetapi, siapakah sebenarnya Ridwan Kamil? Demi mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang arsitek, Ridwan Kamil menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ia sempat bekerja keras membanting tulang di Amerika Serikat, seraya tetap menimba ilmu pasca sarjana. Beliau akhirnya kembali ke Indonesia setelah sekolah beliau usai. Sepulangnya dari Amerika Serikat, Ridwan Kamil membentuk konsultan arsitektur dengan beberapa orang temannya. Konsultan arsitektur tersebut dinamakan Urbane Indonesia. Urban Indonesia telah meraih banyak penghargaan dari media internasional seperti BCI Asia Award 3 tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009, 2010, dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas proyek desain rumah botol, yaitu rumah dari botol bekas. Urban Indonesia juga meraih juara di bidang desain arsitektur tingkat nasional, antara lain juara 1 kompetensi desain Museum Tsunami di Provinsi Aceh pada tahun 2007. Juara 1 kompetisi desain kampus Universitas Tarumanegara pada tahun 2007. Juara 1 kompetisi desain Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan juara 1 kompetensi desain pusat seni dan sekolah seni di Universitas Indonesia pada tahun 2009. Kini Ridwan Kamil telah menjadi wali kota Bandung. Beliau berhasil mengantarkan Bandung menjadi kota peraih piala Adipura untuk kedua kalinya. Apa yang sudah beliau jalani selama ini adalah buah kerja kerasnya. Ridwan Kamil terlahir dari keluarga sederhana. Akan tetapi, semangatnya untuk meraih cita-cita telah membawanya meraih kesuksesan serta memberi manfaat bagi banyak orang. Jika kecerdasan dan kepintaranmu tidak bisa membawa kebaikan untuk lingkungan sekitar, itu hanya akan menjadi sia-sia. Lebih baik selalu berusaha memberi manfaat bagi banyak orang daripada membuat rugi orang di sekitar. Oke, setelah kita membaca bacaan tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat kita peroleh dari bacaan tersebut. Yang pertama, Ridwan Kamil menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung ITB, kemudian dia melanjutkan pasca sarjana di Amerika Serikat. Yang kedua, sepulang dari Amerika Serikat, Ridwan Kamil membentuk konsultan arsitektur yang dinamakan Urban Indonesia. Yang ketiga, Urban Indonesia telah meraih banyak penghargaan di media internasional. Yang keempat, Urban Indonesia juga meraih juara di bidang desain arsitektur tingkat nasional. Dan yang kelima, Ridwan Kamil sekarang menjadi wali kota Bandung dan beliau berhasil mengantarkan Bandung menjadi kota peraih piala Adipura untuk kedua kalinya. Oke, jadi Ridwan Kamil adalah sosok yang patut kita contoh. Dan yang terakhir, semangat Ridwan Kamil untuk meraih cita-citanya telah membawanya meraih kesuksesan serta memberi banyak manfaat bagi orang banyak. Oke, sebuah cita-cita dikatakan hebat apabila cita-cita tersebut bermanfaat bagi orang banyak.
Nah, salah satu contoh cita-cita hebat adalah menjadi guru sekolah luar biasa atau guru SLB. Nah, coba kalian lihat. Itu adalah contoh, ada seorang guru, dia sedang mengajar anak-anak SLB. Guru-guru SLB tanpa kenal lelah mengajarkan siswa didiknya yang memiliki kebutuhan khusus. Saat begitu banyak pihak menolak atau tidak mempedulikan mereka, sang guru hadir sebagai pencerah dan pegangan dalam mencapai cita-cita melalui bekal pendidikan yang diberikan. Ini adalah sebuah bukti bahwa cita-cita yang hebat itu tidak harus terdengar hebat. Nah, coba di sini kalian bisa buka buku kalian di halaman 45. Itu tentang membuat puisi tentang cita-cita. Nah, ini ada sebuah cita-cita. Coba kita akan membacanya ya. Guru, engkaulah cahaya oleh Arman. Guru, engkau bagikan cahaya dari segala gelap gulita duniaku. Guru, engkau laksana embun dari gersangnya pengetahuanku. Guru, tugasmu amat mulia. Kau sinari kami dengan ilmu, laksana pelita dalam kegelapan. Guru, takkan kulupakan jasa-jasamu. Oke, kalian sudah mempelajari tentang puisi ya. Ya, itu beberapa kali kita sudah belajar tentang puisi. Jadi sekarang tugasmu adalah kamu disuruh membuat sebuah puisi tentang hebatnya cita-cita. Ya, di sini sudah disediakannya di halaman 45 itu kamu bisa membuat puisi tentang pilot, tentang guru, perawat, atau dokter. Kalian tulis tugas puisi kalian di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membacanya secara bergantian. Oke. Menjadi penari ternyata dapat mengharumkan nama bangsa. Ini menjadi bukti bahwa cita-cita menjadi seorang penari adalah cita-cita yang hebat. Nah, kalian bisa buka buku kalian di halaman 52, membuat puisi tentang tokoh ya. Kita akan baca Sang Penari karya Astrid Widyastuti. Suara tetabuhan bertalu-talu mengiringi semua gerak langkahmu. Penari topeng Cirebon sang maestro menari gemulai padamkan waktu. Mimi Rasinah itulah namamu. Tari topeng kelana engkau mainkan. 8 topeng silih berganti memukau semua insan pecinta seni. Dalam lumpuh kau tetap menari. Dengan semangat membara melebur dalam tari. Kini engkau telah tiada, namun kekuatanmu tetap ada di jiwa. Penari topeng kebanggaan, kami turut berduka cita. Oke. Setelah kalian mendengarkan puisi tersebut, maka ada beberapa pertanyaan. Di buku kalian di halaman 53 kita akan menjawabnya bersama-sama. Ya, kalian bisa menuliskan jawaban ini di buku kalian ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Bercerita tentang apakah puisi di atas? Ya, bercerita tentang seorang penari. Yang kedua, menurutmu siapakah Mimi Rasinah? Mimi Rasinah adalah seorang penari dan pecinta seni yang hebat. Yang ketiga, apakah sumbangsih Mimi Rasinah bagi lingkungannya? Sumbangsihnya dia adalah menjadi penari topeng. Yang keempat, apakah yang dilakukan Mimi Rasinah hal yang hebat? Ya, berikan alasanmu. Karena dalam keadaan yang lumpuh, dia masih mampu menari. Yang kelima, apa yang terjadi jika para maestro tari seperti Mimi Rasinah patah semangat dan meninggalkan keinginannya menjadi penari? Ya, maka Indonesia akan kehilangan para maestro tari yang profesional. Oke, kalian bisa menuliskan jawaban kalian tersebut di buku kalian. Menjelaskan cara membuat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah
dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Kamu dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi disebut tema. Ayo perhatikan contoh puisi tentang cita-cita berikut. Kebanggaanku, karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru sangatlah mulia. Tema atau gagasan utama puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Persiapan membuat puisi. Pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Kedua, siapkan peralatan tulis. Ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek pada tema puisi. Keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah memiliki arti yang sama dengan elok. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisimu. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Dan yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina.
Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPA. Kita akan membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup, serta kita akan menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi manusia dan upaya pelestariannya. Untuk materi IPA, Miss Dewi akan memberikan beberapa penjelasan di sini. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus hidup atau daur hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau yang tidak bermetamorfosis. Ayo perhatikan gambar-gambar hewan berikut. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Selanjutnya, hewan tersebut tidak melalui tahap kepompong. Salah satu contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup atau daur hidup hewan berikut. Yang pertama, persamaan daur hidup kucing dan kecoa. Kucing dan kecoa mengalami tahap menjadi hewan muda. Kemudian, kucing dan kecoa mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Selanjutnya, perbedaan daur hidup atau siklus hidup kucing dan kecoa. Yang pertama, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua, daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut antara lain seperti kapas. Kapas bermanfaat untuk bahan pembuatan kain katun. Selanjutnya, ulat sutra. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra.
Kemudian, hewan kerbau. Kerbau bermanfaat untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam, tumbuhan. Contohnya, padi, kapas, kayu jati. Manfaatnya, padi sebagai bahan makanan pokok. Kapas sebagai bahan pembuatan kain katun. Sedangkan kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabot. Selanjutnya, sumber daya alam hewan. Contohnya seperti ikan. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Berikutnya kerbau. Kerbau manfaatnya untuk bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Ayo perhatikan peta pikiran manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan untuk meringankan pekerjaan. Selanjutnya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan. Sebagai penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan penyubur tanah. Ayo amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia. Sekarang kalian bisa buka buku kalian, buku tema 4F kalian di halaman 54. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana dengan hewan? Apakah menurutmu hewan juga dapat bermanfaat bagi manusia? Nah, coba kamu perhatikan dengan berikut, kenali hewan-hewan tersebut, tuliskan namanya serta sebutkan manfaat bagi manusia. Oke, yang pertama. Ya, hewan apa ini? Pasti semuanya sudah tahu ya. Ya, ini adalah kupu-kupu. Manfaatnya bagi manusia adalah membantu proses penyerbukan tanaman. Kemudian hewan kedua, ini adalah cacing. Ya, cacing membantu menyuburkan tanah. Yang ketiga, kuda. Ya, kuda membantu untuk transportasi. Yang keempat adalah hewan, ya, ayam, yaitu sebagai sumber makanan. Ya, ayam ini menghasilkan daging dan telur. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hewan, ya, hewan sapi perah ya. Ya, kalau warnanya putih hitam ini adalah sapi perah. Sapi perah ini diambil susunya. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil pengamatan kelima hewan ini? Ya, bahwa semua hewan itu memiliki manfaat yang berbeda-beda bagi manusia. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran SBDP mengenal tari kreasi daerah. Oke, kalian bisa perhatikan video penjelasan berikut ini. Menjelaskan tari kreasi daerah. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing.
Contoh tari kreasi daerah antara lain tari merak dari Jawa Barat, tari saudati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari sekapur sirih dari Jambi, dan tari cakalele dari Maluku. Ayo perhatikan beberapa contoh gambar tari daerah di Indonesia. Ada tari pendet dari Bali, ada tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari remo dari Jawa Timur. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Oke, sekarang pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang bagi tugas kalian yaitu mengerjakan soal. Ayo berarti di buku tema 4F kalian di halaman 49 dan 56. Kalian coba kerjakan sebisa kalian, tapi Miss Devi berharap untuk kalian mengerjakannya, ya. Jangan sampai kalian dengan alasan lupa. Ya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga apa yang sudah disampaikan Miss Devi bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.